Kami mulai. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung aja karena kegiatan pada pagi hari ini sudah kita buka tadi dengan doa, dengan langsung absen dan sedikit tentang masalah absensi terhadap siswa kita di link. Dan sekarang kita langsung masuk yaitu arahan atau sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 8 Batam ya, dalam rangka pelatihan penyusunan dokumen 1 dan 2 kurikulum SMA Negeri 8 Batam tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya hormati Bapak Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Muhammad Khaidir MPD, Dr. Pak Pengawas SMA Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Desaja Abu Bakar, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan mari bersama-sama tetap jaga kesehatan kita karena sehat itu adalah mahal harganya. Salam dan salam terbaginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan Pak Kasih Kurikulum bahwasanya kegiatan pagi hari ini penyusunan dokumen 1 dan dokumen 2 SMA Negeri 8 Batam tahun pelajaran 2021-2022. Mohon kiranya para Pak Kasih untuk membuka acara kita ini secara resmi sekaligus barangkali untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya Bapak Kasih dan Bapak Pengawas SMA Negeri 8 Batam. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kami semua, khususnya Bapak Ibu Majelis Guru ya yang mengikuti dari rumah ya, yang hadir di ruangan ini hanya wakil dan staf ya, jadi komposisi kurang lebih 25% dari tenaga guru dan teknik yang ada. Oleh karena itu, mohon berkenan Pak Khaidir untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini sekaligus membukanya nanti. Harapan kita Bapak Ibu guru ya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Juga berkenaan dengan kami di SMA Negeri 8 Batam, Pak Kasih Kurikulum menggunakan Office 365 yang saat ini sudah penyempurnaan. Ya tentu akan lebih mempermudah guru melaksanakan tugas-tugasnya dipandu ya oleh tim ya kurikulum yang dimotori oleh Bapak Isam Hidayatullah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Bapak Ibu Majelis Guru, ikutilah sampai selesai dari tanggal 7 sampai tanggal 10 yang nantinya sertifikat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mujid yang telah memberikan arahan kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, karena beliaunya Bapak Dr. Muhammad Khaidir sudah berada di sini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak ya. Dan seperti yang diminta oleh Pak Mujid, kita minta arahan ya atau kata sambutan dari Bapak
Dr. Muhammad Haidir, sekaligus pembukaan acara pelatihan penyusunan dokumen 1 dan 2 SMA Negeri 8 Batam. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di SMA Negeri 8 Batam. Seraya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita yang hadir di sekolah maupun yang sedang ikut Zoom diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan aktivitas kita pada hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam sama-sama kita teruskan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati koordinator KPS, SMA, SMK, LB, Batam, kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala SMA Negeri 8, Bapak Mujid, dan Bapak Ibu, peserta workshop atau pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama barangkali saya sampaikan izin, sebenarnya yang membuka acara ini tadi diundang oleh Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas. Kebetulan hari ini Kepala Dinas ada pertemuan dengan MKKS dan MKPS di Tanjung Pinang, Pak Bu, pagi hari ini. Jadi sampaikan ke beliau, saya diminta untuk mewakili beliau di sini untuk membuka acara. Yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan memberikan apresiasi yang sangat besar atau yang sangat baik kepada sekolah, karena jujur selama saya yang sebagai kepala seksi kurikulum dan penilaian, baru hari ini saya diundang oleh sekolah untuk ikut dalam penyusunan dokumen sekolah. Ya, sebenarnya ini bakal dari program. Ya, dokumen itu harus ada di sekolah. Nah, sampai hari ini saya Pak Abu, Pak Mujid, di Dinas Pendidikan itu memang agak sedikit bingung kita. Dokumen ini siapa yang menangani? Ya, masih simpang siur. Kadang-kadang yang menandatangani itu Pak Dali, harusnya kepala dinas. Tapi penandatangan itu bisa dilakukan di mana saja. Kadang-kadang Pak Mujid mungkin dikenal baik sama Pak Dali, jumpa aja di kedai kopi minta tanda tangan. Padahal itu tidak benar, salah. Karena prosedurnya tidak dilalui. Ya kan? Kalau prosedur yang sebenarnya dibuat dulu, dianalisa, dikemas dengan baik dokumen 1-2-nya, kemudian nanti diantar oleh Pak Kepala Sekolah atau wakil kurikulum di sekolah. Dokumen itu diserahkan untuk diperiksa oleh pengawas kita, ya, oleh pengawas pembina, nanti diarahkan lagi ke koordinator pengawas SMA. Nanti baru akan terbit surat dari pengawas, ya, yang disebut dengan surat rekomendasi dari pengawas. Nah, rekomendasi itu nanti baru disamakan dengan laporan inti, laporan keseluruhannya oleh sekolah. Ya, itu harus ada. Mungkin ada perbaikan kah atau apapun namanya nanti dari pengawas harus diikuti. Setelah itu baru nanti mendapat pengesahan dari pengawas, baru diajukan ke Dinas Pendidikan. Nah, ke Dinas Pendidikan itu tidak langsung, serta-merta langsung ke Pak Dali. Nah, yang terjadi hari ini tidak lewat pengawas, tidak lewat siapa-siapa, langsung ketemu Pak Dali di kedai kopi. Kadang-kadang, mohon maaf Pak Dali, Pak Abu, sudah rapi, sudah dijilid, tinggal Pak Dali tanda tangan aja, tanpa pemeriksaan. Entah
ya kan? Nah, yang jadi masalah Pak Abu, hati-hati tahun ini. Ada beberapa sekolah di Batam yang sudah ditunjuk menjadi program sekolah penggerak. Nah, kalau sekolah penggerak itu dia melaksanakan 2 kurikulum. Pak Abu, 2 kurikulum. Kurikulum penggerak, sekolah penggerak, dan kurikulum 2013. Nah, itu hati-hati dokumennya nanti. Sama dibikinnya nanti. Ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama-sama. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi ya Kepala Sekolah SMA 8 dengan kawan-kawan sama tim kurikulum yang menggagas untuk kegiatan seperti ini. Harapan saya nanti sekolah-sekolah lain Pak Abu akan kita tular seperti ini kegiatan ini. Kita tanyakan, ya dilakukan. Kenapa? Karena ini adalah program yang harus dilakukan oleh sekolah. Ya. Nah, dokumen itu isinya apa saja? Halo, Pak Suroto terlempar ini, Pak Sutrisno terlempar internetnya, jaringan internetnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, Ibu Bapak. Sekali lagi Pak Mujib ya, atas nama Dinas Pendidikan, kami sangat bangga dan apresiasi kepada sekolah. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan kita. Mudah-mudahan acara penyusunan dokumen sekolah, dokumen 1 dan dokumen 2 bisa berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan dokumen yang semaksimal mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan penyusunan dokumen sekolah, dokumen 1 dan dokumen 2 SMA Negeri 8 Batam secara resmi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak yang telah membuka kegiatan kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini sampai hari Selasa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu semuanya, karena kegiatan kita break dulu sesuai dengan jadwal. Kita break dulu atau langsung materi Bapak? Langsung aja? Oh, breaknya udah habis. Oke. Bapak Ibu yang di rumah, breaknya silakan dinikmati ya. Yang di rumah yang menyiapkan breaknya silakan dinikmati. Dan kalau agak banyak boleh diantar ke sekolah. Ya Pak ya, kita tunggu ya. Baik Bapak Ibu yang di sekolah dan yang di rumah, kita langsung aja masuk ke materi berikutnya. Yaitunya oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Muhammad Khadir. Kepada Bapak kami persilakan sekali lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berapa semuanya? 70 ada? 80 ya? 82 orang. Ya. Berarti banyak yang ikut Zoom berarti ya? Ada 70 berapa Ada tadi? 71. Ya Bu ya? Nah, udah ini lagi Pak, yang itu udah masuk juga 70 Oke. tadi masuk. Terus yang di sini ada juga nggak masuk. Sampai 20-an di sini Iya. ya. Sekitar 60 sampai 70 orang. Ya, selamat mengikuti kegiatan kita. Baik, saya di sini ditugaskan untuk memberikan materi tentang peraturan dan kebijakan pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh. Baik Ibu Bapak, saya mungkin ini kita nanti mungkin sharing saja ya, bertanya ataupun kalau mau ada sanggahan kita bisa langsung nanti kita diskusi.
Yang perlu saya sampaikan ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama tentang pembelajaran di saat pandemi, ya. Yang perlu kita sikapi, Ibu Bapak, di saat pandemi ini pastinya kurikulum secara umumnya tak bisa kita jalankan semaksimal mungkin. Melalui pemerintah Kemdikbud kita diberi ke sekolah seluas-luasnya untuk membuat kurikulum sendiri. Ya, jika kurikulum secara umumnya tak bisa kita jalankan. Ya. Ya. Nah, ini diberikan seluas-luasnya kepada kita untuk melakukan perubahan kurikulum yang Ibu lakukan, Bapak Ibu kan melakukan untuk mengajar. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan bermacam-macam cara. Mulai dari pertama, kita mengurangi jam. Ya kan? Jam sudah kita kurangi sekarang ini. Adakah yang sanggup Bapak Ibu guru menghadapi murid jamnya normal di dalam Zoom itu? Ya kan? Tidak mungkin. Ya, yang kita lakukan kalau secara umum kita belajar dari jam 7.15 atau jam 7.30 sampai jam 2 jam 3 sore. Ya. Nah, apalagi sudah kita lalui hampir 2 tahun Zoom ini. Dan sangat terasa kan sampai hari ini apa yang kita rasakan? Bingung kita. Bagaimana mengantisipasi apa tekniknya, apalagi yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena yakin Ibu Bapak, kita melakukan pembelajaran di sekolah yang selama ini kita lakukan bertatap muka dengan anak murid, banyak hal-hal yang tak dapat kita lakukan saat ini. Misal, Bapak Ibu kemarin melakukan penilaian anak-anak murid kita. Di raport itu ada 3 penilaian yang Ibu lakukan di sekolah, dan sampai hari ini di pandemik sama juga nilainya raport ada 3 nilai raport yang kita tuangkan. Kognitif, afektif, psikomotor. Kalau boleh jujur, nilai itu datangnya dari mana? Ya kan? Dari mana datang nilai itu? Kalau kognitif saya kira bisa Ibu lakukan, yang Ibu lakukan saat daring. Dilakukan dengan evaluasi, tugas dan lain sebagainya. Tapi yang 2 lagi, nilai kognitif bisa kita cari, yang afektif dan psikomotor. Apalagi pelajaran-pelajaran eksak, kimia, biologi, fisika. Ya, yang ada Ibu lakukan apa? Anak-anak disuruh membuat tugas. Ya. Atau proyek-proyek yang mereka lakukan di rumah masing-masing. Ya, yang sifatnya barangkali sederhana sekali. Ya. Untuk asal mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi untuk mendapatkan nilai psikomotor dan afektifnya lagi. Ya, ini yang kita lakukan. Ya, apalagi Ibu Bapak ada di beberapa sekolah ini kami temukan ini di sekolah yang hanya belajar dengan SMS doang. SMS tok saja. Kalau di Batam saya kira hampir seluruhnya jaringan ada. Coba Ibu bayangkan di daerah lain. Kami kemarin pergi ke Tembelan di Bintan. Sinyal tak bisa. Kita berada di Tembelan, Pak Bu, nelpon kepala sekolah tak bisa. SMS 2 hari baru dibalas. Bayangkanlah itu, Bu, 2 hari membalas. Sementara di situ sekarang belajar daring. Bagaimana belajar daring di sini? Kami tanya. Rupanya selama 2 semester mereka tak belajar. Tahu-tahu kemarin bagi raport naik kelas semuanya. Naik kelas semuanya. Ya kan? Nah, yang saya bayangkan Ibu Bapak, yang hari ini duduk di kelas 12. Yang hari ini duduk di kelas 12, sudah 4 semester mereka itu dengan online. Jika kita online sampai bulan Desember, selamatlah yang kelas 12 itu. Ya kan?
Tahu-tahu besok Pak Mujib dikirim oleh saya dari Dinas Pendidikan ijazahnya saja. Ijazah sudah oke sesuai dengan DNT. Keluarlah ijazah. Dikasih, nanti tulis macam mana nilai mereka itu, Bu. Ya, bayangkanlah Ibu Bapak, baik yang di Zoom maupun yang ada tetap muka dengan saya, anak kita yang hari ini duduk di kelas 6 SD, anak kandung kita, duduk di kelas 3 SMP, duduk di kelas 3 SMA. Sedih tak Bu kira-kira? Ya kan? Tak usah belajar lah, nak. Biar ibu aja ngajar di rumah selesai. Apalagi Ibu Bapak yang anaknya di SD. SD kan bidang studi dia tidak ada. Ya kan, dia guru kelas. Seorang guru bisa mengajar sekian banyak mata pelajaran. Saya pun sanggup gitu. Naik kelas besok, dia tamat SD. Sebentar lagi kan, jangan sampai bulan Desember nih kita belajar sampai online. Maka selesai sudah itu anak kelas 3 kita, kasihan dia. Ya, untung kita hari ini tidak melaksanakan ujian nasional. Kalau ada ujian nasional, tak macam mana lagi kita ngakalin untuk anak persiapan ujian nasional. Ya kan? Nah, ini yang kita hadapi hari ini, Bu Pak, dengan pembelajaran di saat COVID ini. Ya, harapan kami di Dinas Pendidikan supaya kegiatan belajar mengajar ini dapat dilakukan dengan seperti sedia kala, tatap muka. Semua guru hari ini rindu dengan tatap muka itu. Kita kepingin jumpa sama anak. Seperti normalnya belajar, karena kita hari ini belajar bingung, Bu. Nilai itu kita bikin akal-akalan saja hari ini, mau tak mau. Yang penting anak itu naik kelas sudahlah. Ya, bagaimana ada seorang guru yang kemarin dia sangat idealis. Nilainya ini, Bu, tak bisa kita karang-karang. Ini harus sesuai dengan yang sebenarnya. Dan hari ini dia tak bisa. Harus mengalah dengan situasi. Padahal tidak sesuai dengan keinginan dia. Tak masuk akal. Pelajaran fisika, mau tak mau Ibu Bapak bikin 9. Padahal dia tak bisa apa-apa nanti katanya. Ya kan? Mau tak mau. Kenapa? Terpenuhi semua tagihan. Yang tadi Ibu Bapak anak kelas 12 hari ini, waktu semester 1 dia ketemu tatap muka dengan kita kan? Semester 1 masih sempat kita tatap muka, anak kelas 3 hari ini. Ibu Bapak sudah punya rekaman. Si Anu tuh nakal, si Anu tuh bodoh. Tapi hari ini sudah naik kelas 12, jangan-jangan rapotnya bagus, sempurna. Ya kan? Tak bisa kita bohong itu. Besok dia lulus, jangan-jangan sama dengan juara kelas nilainya. Saking kita tak tahu lagi yang mana dia yang bodoh tadi. Karena dah 2 tahun yang lalu kan. Ini yang terjadi Ibu Bapak. Jadi jangan lagi itu diperdebatkan. Itu sudah zamannya, sudah selesai lah itu. Harapan kami mudah-mudahan sebentar lagi atau dalam waktu dekat ini kita sudah bisa tatap muka. Nah, kendalanya apa? Di Batam kita lihatlah sendiri hari ini. Seluruh Indonesia ada 100 sekian kabupaten kota, 3 kabupaten kota yang ada di Kepri, dilakukan sesuai dengan yang dilakukan di Jakarta dengan mata pelajaran baru PPKM. Ya kan? Kita salah satu imbasnya Batam harus melaksanakan PPKM itu. Berarti kita sudah sama dengan Jakarta. Ya kan? Tak semua daerah ditunjuk. Jadi sampelnya adalah kita, karena kita terdeteksi di pusat itu oleh tim gugus COVID nasional. Batam penularannya sangat cepat, ya kan? Nah, ini yang harus kita atasi bersama-sama. Ya, kita hanya bisa berdoa menjaga kesehatan kita masing-masing. Tapi kita lihat di luar, Ibu Bapak mungkin tak sesuai dengan kehendak ya. Pergi ke pasar sama juga, ini katanya PPKM. Tapi di pasar boleh ngopi hari ini. Ya kan? Sekolah tak boleh masuk, tapi di mana-mana berkumpul. Jangan itu kita bahas. Kita jaga diri kita masing-masing ya. Anak-anak kita cegah ya. Cara mencegahnya seperti apa? Itu tadi kita melaksanakan pembelajaran tetap muka. Mungkin Ibu Bapak saya tadi dengar informasi dari Pak Mujib
Anak tetap masuk Pak, tetap muka, di absen, di apa, alhamdulillah kalau seperti itu dilakukan. Berarti anak kita terjaga walaupun mereka di rumah. Tetap kita awasi bersama-sama. Yang jadi masalah yang saya sampaikan tadi, macam di Tambelan tadi, macam mana mengawasi anak itu? Zoom tak bisa, SMS 2 hari baru jawab. Ya kan? Nah, itu selesailah itu pembelajaran tatap muka. Banyak yang terjadi di daerah kita di Kepri ini, Bu. Alhamdulillah di Batam, walaupun jauh di pulau, macam di Kasu, di Teluk Sunti, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Kami mantau ke Kasu dan Teluk Sunti, sampai ke sana kita tanya, mereka berjalan online, tetap berjalan. Bahkan mereka Pak Bu home visit, guru mengantar tugas ke rumah anak-anak itu. Jadi mereka datangi anak-anak itu, karena di pulau tak banyak muridnya mungkin. Bisa, kalau di SMA 8 macam mana kalian mau ngantar muridnya? Berapa? 2000, tak akan sampai nih, tak bisa kita, bingung kita, belengar kita ngajar. Kalau di pulau, macam di SMA 6, di SMA 6 kan seberang Punggur. Seberang Punggur itu muridnya tidak banyak. 46 aja. 46 orang saja. Itu 3 angkatan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, muridnya cuma 46 orang di SMA 6. Ya kan, cuma satu kelas di SMA 8 ini. Itu 3 angkatan, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bisa lah home visit ya. Antar tugas kan. Guru ada 8 orang, nah bagilah kita gitu. 46 orang itu tadi. Tapi kalau di SMA 8 tak dapat. Ya, tapi itu kelemahannya, mereka sinyal tak ada, mau tak mau, jadi tugas dibikin oleh guru, antar ke rumah, sekali bikin untuk seminggu kerjakan. Ya, nah ini yang perlu kita antisipasi. Kemudian Ibu Bapak, kami berharap di sekolah, walaupun hari ini kita tidak normal belajarnya, tapi secara administrasi harus dibuat. Kalender pendidikan harus punya. Kalender pendidikan turunan dari provinsi, kemudian dibuat oleh sekolah, kemudian dibuat oleh guru masing-masing mata pelajaran untuk menjadwalkan sesuai dengan program mengajar kita masing-masing. Disesuaikan. Kapan nanti kita akan mid semester, kapan kita akan semester, ya, kapan kita untuk melaksanakan ulangan-ulangan lainnya. Itu harus dibuat walaupun hanya sekedar memenuhi persyaratan di administrasi. Kenapa? Kaitannya nanti bagi ibu bapak yang PNS yang akan membuat paknya nanti akan bermasalah kalau itu tak dibikin. Nanti pengecekan oleh penilai pak minta semuanya itu administrasi tentang perangkat mengajar. Ya, jadi itu ada turunannya sehingga nanti ibu bapak dimudahkan di dalam administrasinya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kalaupun nanti kita masih mengisyaratkan, kemarin kami sudah diskusi dengan Dinas Pendidikan, jika PPKM ini besok dibuka, tidak ada lagi, karena PPKM itu kita pun bingung. Pertama kemarin PPKM istilahnya, kemudian pakai level lagi, level 1, level 2, level 3, lah bingung kita nih level kita, sekarang level berapa. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi. Dan kita bisa tatap muka. Nah, tatap muka itu nanti sudah kami rencanakan tidak full masuknya. Kita akan buat semacam kita kemarin kan pernah kita coba untuk tatap muka. Kita gantian persentase. Cuma di SMA 8 saya tidak tahu bagaimana sistemnya nanti, karena 2000 orang ini dilakukan seperti apa. Tapi kalau yang di bawah 500, saya kira bisa mereka bergantian. Hari ini kelas 1, besok kelas 2, besok kelas 3 saja. Tapi kalau sudah sebanyak ini, akan dibuat sistem atau strategi yang pas itu nanti Pak Bu ya, bagaimana mensiasati. Karena kalaupun masuk nanti paling maksimum itu harus paling banyak 30%. 30% satu kali masuk. Kalau kita 2000, sekitar 600 anak yang masuk ke Pak Bu, itu pun banyak, ya kan? 600 orang itu kan? Nah, jadi ini harus di apa? Mungkin bisa saja 600, tapi kita bikin shiftnya nanti lagi, ya kan? 300 bikin shift, karena mungkin belajar kita satu kali masuk itu anak
maksimum itu paling lama itu 3 jam di dalam sekolah. Ya kan? Kalau 3 jam berarti kalau kita dari jam 7 startnya bisa 2 shift kita bikin nanti. Ya, tapi kalau kita bikin 2 shift, bagaimana sistem mengajarnya? Jadi kita jadi pertimbangan kita. Ya kan? Nanti ada daring, ada luring juga nanti akhirnya. Ya. Nah, jadi ini yang perlu disiasati oleh sekolah nanti, terutama teman-teman di kurikulum juga akan mensiasati itu nantinya. Ini yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, Ibu Bapak, yang tidak kalah pentingnya, persiapan asesmen nasional. Asesmen nasional itu insya Allah di bulan depan sudah dilakukan. Ya, di bulan September. DNT sudah ada, Pak Abu. DNT kemarin kan DNS sudah dikasih ke sekolah ya. Pak kurikulum ada di sini. Sudah ya, DNS sudah ada ya dikasih kemarin. Nah, sudah dicek sesuai kan nama kita dengan anak kita yang dikasih untuk peserta untuk asesmen. Nah, itu sudah didata. Kemarin saya sudah diusulkan kembali menjadi DNT ya. Daftar nominasi tetap. Kalau kemarin daftar sementara, sekarang sudah tetap. Jadi orang itu Bu tidak akan dirubah. Dialah akan melakukan atau mengikuti asesmen nantinya. Ya. Jadi anak-anak itu dia tidak akan dirubah, dia akan melaksanakan asesmen tetapnya itu. Nah, jadi begitu nanti sudah ditetapkan, di-SK-kan, dibalikkan lagi ke sekolah, Ibu Bapak saya ingatkan, tak perlu pula jadi nanti anak itu kita lakukan pemantapan, tak perlu. Ya kan? Karena asesmen ini bukan untuk berlomba-lomba. Ya, ini program pusat untuk pemetaan mutu sekolah kita. Siapa saja yang terlibat dalam asesmen, ada 3 komponen. Siswa hanya 45 orang saja. Ya, kedua seluruh guru. Jadi peserta asesmen itu lebih banyak guru besok itu. Siswa cuma 45 orang, sementara guru Ibu Bapak di sini lebih kurang hampir 80 orang. Semuanya harus ikut itu nanti itu untuk asesmen. Ya, ditambah satu lagi kepala sekolah wajib ikut. Jadi ada 3 komponen itu harus ikut dalam asesmen. Ya. Nah, untuk persiapan asesmen sama dengan persiapan untuk melaksanakan ujian nasional kemarin. Karena asesmen sekarang berbasis komputer. Cuma pesertanya yang berbeda. Kalau ujian nasional seluruh anak kelas 3 atau kelas 12 wajib ikut. Tapi asesmen ini hanya anak kelas 11. Yang duduk di kelas 11 hari ini ya, pada saat bulan September itu masih duduk di kelas 11. Hanya 45 siswa. Ditambah dengan 5 orang cadangan. Semacam orang main bola. Ada cadangan 5 orang. Ya. Nah, ini yang disiapkan. Kalau guru apa-apa yang disiapkan, tak perlu persiapan. Guru tak perlu persiapan. Yang penting begitu waktunya akan melaksanakan asesmen, ikuti. Nanti akan diberi waktu. Misalkan guru harus mengisi online, misalkan ikut online selama 3 hari. Bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di rumah, ya kan, di waktu-waktu senggang. Tapi waktunya jangan sampai lewat. Waktu yang telah disiapkan itu. Ya. Nah, asesmen untuk siswa kan hanya AKM saja. AKM itu dilakukan hanya 3 hari, tapi kemarin sudah disepakati diperpanjang menjadi 5 hari. AKM itu. Nah, 5 hari kenapa? Takut nanti di dalam pelaksanaan itu ada kendala. Misalkan hari pertama trouble tak bisa, besoknya baru kita lakukan. Berarti dia mundur. Ya. Nah, jadi dibuat cadang juga 2 hari itu. Tapi kalau 3 harinya maksimum sudah dilaksanakan, ya sudah 2 hari tak ada lagi. Ya, sama juga dengan guru nanti. Ya, jika ada waktunya lebih, lakukan dengan secepat-cepatnya. Begitu selesai ya sudah. Ya, karena mengantisipasi. Karena asesmen ini nanti ada 2 moda. Pertama dengan daring, kedua dengan semi daring. Nah, ya. Nah, jadi dia seperti ujian nasional juga nanti ujung-ujungnya. Tapi tidak persis seperti ujian nasional karena pesertanya sudah beda. Ya.
Jadi kegiatan itu ada 3 komponen yang dilakukan. Pertama AKM, kedua survei karakter, ketiga survei lingkungan belajar. Ya. Nah, ini yang kita lakukan nanti. Mudah-mudahan kami berharap di SMA 8, kami lihat kemarin secara umum SMA 8 sudah siap untuk melaksanakan asesmen itu. Ya. Nah, cuma kami mau mendata nanti sekolah mana yang menumpang di SMA 8 ini. SD berapa, SMP apa yang menumpang nanti itu. Karena pemerintah pusat menganjurkan untuk level SMA dan SMK wajib untuk ditumpangi oleh SD atau SMP. Ya, kenapa? SD tak punya sarana. Sarana prasarana di SD itu komputer tidak lengkap dan mereka tak punya lab. Ya, SMP ada yang punya, ada yang tidak. Yang tidak disuruh menumpang. Ya, karena di SMA 8 saya yakin punya. SMA 8 ada berapa lab kita, Bu? Ada 6. Ada 6 lab. Berarti bisa 6 sekolah numpang di sini. Ya kan? Bisa 6 sekolah. Karena peserta SMP itu hanya 30 orang siswa. Ya kan? Jadi dia bisa numpang. Tapi tidak diperdagangkan ya. Takutnya nanti Pak Mujib bisnis kan pula. Yang numpang wajib bayar, satu orang anak 500.000 katanya. Wah, takut orang numpang SMA 8 nanti ya. Ya. Nah, jadi nanti apa sekolah-sekolah yang di sekitar ini saja yang bisa kita arahkan untuk menumpang. Ya. Mungkin SD, yang paling utama tuh SD kayaknya, kan? Karena SD itu dia tak punya sarana. Kalau SMP saya kira sebagian sudah punya, karena SMP sudah melaksanakan ujian berbasis komputer juga. Dan UNBK juga sudah melakukan mereka kemarin di tahun-tahun sebelumnya. Ya, tinggal SD saja yang belum. Jadi sekali lagi ya Bu, nanti mohon diakomodir teman-teman kepala sekolah SD yang akan menumpang, baik itu SD negeri maupun swasta. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir Ibu Bapak, yang tidak kalah pentingnya, ada satu program pemerintah yang sedang dilakukan dan hari ini sedang dibumingkan, yaitu apa? Program sekolah penggerak. Ya. Nah, sekolah penggerak ini Ibu Bapak wajib seluruh sekolah nantinya akan melaksanakan itu. Cuma hari ini bertahap. Ya. Nah, tahapannya kapan? Terakhir tahun 2024 wajib seluruh sekolah melaksanakan program sekolah penggerak. Target kami SMA 8 tahun depan sudah harus melaksanakan program sekolah penggerak ini. Ya, harus. Jadi Ibu Bapak jangan kaget. Wah, ini tambah kerja lagi. Ya. Pelajaran apa untuk dapatkan ilmu SMA 25 sudah menjadi sekolah penggerak itu, SMA 25. Tetangga Ibu yang numpang kemarin itu sekarang sudah menjalankan program sekolah penggerak. Dia 2 kurikulum dia jalan itu. Kurikulum sekolah penggerak dan kurikulum K13. Pak Surman. Ya. Dia ada 4 sekolah di Batam yang melaksanakan itu. SMA 6, SMA 19, SMA 25 dan SMA Yosudarso. Ya. Nah, nanti mereka sebentar lagi akan mengimbaskan itu ke sekolah-sekolah terdekat. Jadi Ibu nanti belajar, jangan malu ya belajar dengan SMA 25. Ya kan? Yang tadi cikal bakalnya dari sini, nanti kalian ini belajarlah Ibu dengan SMA 25. Ya. Tapi belajarnya mungkin dalam arti sistemnya seperti apa, ya. Kalau yang lain-lainnya mereka ketinggalan dengan Ibu, tapi hari ini beliau ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Ya. Nah, jadi ini sekolah penggerak ini mau tak mau nanti Ibu Bapak, suka dan tidak suka wajib seluruh sekolah menjalankan itu. Ini sama dengan waktu kita berubah dari SMA dari kurikulum 2006 ke 2013. Kan banyak yang menolak itu 2013 kemarin. Ngapainlah 2013 nih, capek-capek aja. Hari ini semua udah 2013. Ya kan? Nah, ini sama ini dengan dari 2013 menjadi kurikulum penggerak. Ya, bahkan informasi terkini Pak Bu, untuk menjadi cakep tidak ada lagi cakep nanti Ibu Bapak. Yang mau jadi kepala sekolah harus sudah mengikuti guru penggerak. Nah, jadi besok kalau kepala sekolah mau jadi kepala sekolah, Ibu menjadi kepala sekolah, Ibu harus daftar dulu menjadi guru penggerak.
baru bisa kepala sekolahnya. Jadi kalau udah seperti itu kan tidak ada lagi Pak Cakep, memang tidak ada lagi. Jadi mereka sudah mengemas dengan program sekolah penggerak ini. Ya, nah ini yang perlu kami sampaikan. Di sekolah penggerak di Kepri ada 29 sekolah, ya, 2 di TK, kemudian di SD-nya ada 8, di SMP-nya ada 6, SMA-nya ada 4, SMK-nya ada 7, kemudian di SLB ada 2. Ya, semuanya sekolah penggerak ada di Batam. 2 SMK yang berada di luar. Selebihnya dimulai dari TK sampai ke SLB semuanya di Batam. Ya, SMK saja yang 2 dari luar, 5 di Batam. 1 di Bintan, 1 di Tanjung Pinang. Ya, yang 5-nya di Batam seluruhnya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak ingin mencoba bagaimana mendapatkan informasi, datangkan narasumber kepala sekolah penggerak itu. Apalagi Pak Surman kan Pak Ibu, mantan Ibu. Mantan kurikulum lagi itu. Suruh dia memberikan materi itu secara umum, ya, gambaran bagaimana untuk informasi tentang sekolah penggerak. Ya. Nah, kenapa sekolah penggerak ini Pak Abu sekarang dilatih oleh LP2KS. Latihannya bukan dari direktorat tapi di LP2KS, lembaga yang melatih kepala sekolah dulunya. Ya, yang seleksi kepala sekolah dulu LP2KS. Sekarang mereka yang melatih guru penggerak dan kepala sekolah penggerak itu. Nah, makanya ada kaitannya dengan itu, maka nanti kalau mau menjadi kepala sekolah ke depan, mungkin terakhir 2024 itu harus seleksinya dari guru penggerak itu nantinya mau jadi kepala sekolah. Karena targetnya kan 2024 seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah menjalankan program sekolah penggerak ini. Ya, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, Ibu Bapak. Sekali lagi, ya, mungkin bisa kita diskusikan ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring atau hal-hal yang lainnya. Ya, saya ingatkan Ibu Bapak, lakukanlah pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin. Jangan Ibu Bapak ya merasa keberatan. Daring kami Pak, bening nih Pak. Yakin dan percaya Ibu Bapak. Walaupun kita tak ngerti tentang komputer, insya Allah ada jalan. Ya, asal kita punya kemauan. Tapi ada yang tak mau belajar, ya maka tak belajar anak itu. Ya, banyak itu kami temukan di lapangan Pak Abu. Mohon maaf ya, guru-guru yang barangkali guru-guru lama. Yang mungkin sudah malas dia bagi, besok saya nak pensiun aja, tak usah lagi lah kata dia. Padahal ini dilakukan untuk memudahkan sebenarnya, ya. Dengan daring ini sebenarnya dapat memudahkan beliau mengajar, ya. Nah, jadi sekali lagi, mari, ya, kami doakan Ibu Bapak semuanya tetap sehat, semuanya dapat menjalankan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik, ya. Walaupun kami yakin kendalanya sangat banyak, ya. Kenapa? Kami sudah merasakan. Jangankan Ibu Bapak di desa mengajar. Hari ini di kantor dinas pendidikan itu Bapak, kalau Ibu Bapak Pak Mujid datang ke sana, sepi tak ada orang. Macam kuburan hari ini kantor dinas pendidikan itu. Masuk 25%, yang ada setap semuanya. Ya kan? Karena tak boleh kita masuk. Apalagi begitu di kantor kemarin pernah terpapar. Hampir 5 orang terpapar. Memang tak kerja sama sekali itu. Tutup dia. Nah, hampir 2 minggu tutup. Ya kan, sementara kita harus melayani kepala sekolah, ya. Dan hari ini berita macam-macam Bu Bapak, ya. Nah, ada guru yang sakit, guru yang meninggal. Kami dengan Pak Mujid dengan Pak Abu itu bingung itu di SMS grup itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus tiap hari saya bilang, wah ini lama-lama kita bikin grup ini grup kuburan aja nih. Beritanya itu aja sekarang kan. Nah, jadi sekali lagi kami mohon jaga kesehatan kita, ya, jaga supaya kita prima terus. Ya, kalau ada hal-hal yang tak memungkinkan untuk berkumpul, jangan kita lakukan perkumpulan itu. Ya, saya kira itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang mau kita diskusikan, saya persilakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak yang telah memberikan
pencerahan untuk kita semuanya. Pak Isam atau Bapak yang memimpin untuk tanya jawab atau saya langsung dari sini? Boleh, Bu Ezi, boleh. Silakan. Langsung Pak Isam aja atau saya? Assalamualaikum. Oke, baik Bapak Ibu yang berada Ibu aja boleh, silakan. Oke, Bapak Ibu yang berada di rumah dan yang di sekolah, mumpung Bapak Kaidir memberikan kesempatan untuk kita untuk tanya jawab, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan mungkin untuk termen pertama 3 orang dulu Pak Isam ya. Nanti Pak Isam bisa melihat di sana siapa yang baik. 3 orang. Angkat tangan Bapak Ibu yang bertanya silakan. Kami ambil 3 orang yang paling duluan. Ada Bu Ani, buka mic. Silakan Bu Ani. Halo Bu Akana, mungkin dipancing dulu Bu, pertanyaan dari dalam ruangan dulu. Peserta yang di dalam ruangan mungkin bertanya dulu Bu, biar memancing kawan-kawan yang di luar. Oke, Pak Isam. Oke Pak Isam, kita tanya dulu yang berada di sekitar ya. Ya, baik. Mungkin ada Bapak di sini, ada Pak Jakarian, Pak Taufik, Pak Joni, Agung, Rizky, Pak Hendar, Pak Didin, semuanya. Bapak Ibu, silakan yang berada di sini dulu sebelum kita masuk ke kawan-kawan kita yang berada di Zoom. Ada pertanyaan? Ada? Pak Doni. Yes, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kasih Guru Kurikulum dan Bapak Pengawas. Izin bertanya Bapak, saya Doni Saputra, terkait dengan AKM Bapak. Saya ada mungkin dalam konteks tanda tanya besar, AKM ini pada saat siswa nanti ujiannya itu, tes AKM itu, bentuk dari soal-soalnya itu apakah seperti yang istilah saya itu terintegral, artinya setiap mata pelajaran itu menyangkut semua mata pelajaran. Ada satu soal, di situ ada sisi sosialnya, di situ ada nilai agamanya, apakah soalnya seperti itu, sehingga fungsi kami yang dari guru bidang studi ini seperti apa untuk menuju atau mengantarkan anak-anak kita ini untuk siap mengikuti AKM. Mungkin itu saja dulu Pak, selebihnya mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bu Suryati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Bapak Dr. Haidir yang saya hormati. Mungkin di sini sama tentang AKM juga, tapi yang kami tanyakan AKM untuk guru, untuk seluruh guru. Nanti untuk pelaksanaannya, apakah kita seperti siswa serentak, maksudnya seperti itu, ataukah mungkin ada dengan cara yang seperti apa? Terima kasih, mungkin itu saja. Kalau mungkin untuk AKM yang kita tahu kan memang itu sudah kolaborasi dari semua mapal dan kelihatannya memang berkaitan erat dengan dengan kehidupan juga, istilahnya gitu ya. Barangkali mungkin itu yang kami tanyakan, karena kelihatannya juga dari guru-guru ini rata-rata belum tahu kalau memang guru juga akan melaksanakan ujian AKM juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi Pak Hisam, mungkin satu lagi yang di rumah, ada yang Ani ya? Ada tadi Ani di rumah ya? Silakan Bu Ani, karena kita tadi udah bilang 3 orang penanya aja termen pertama ini. Sudah Pak Doni Saputra, Bu Suryati, Bu Ani, silakan Bu Ani. Bu Ani.
Mungkin tadi terpencet kayaknya. Halo Bu Ani, silakan. Pencet itu. Terpencet kayaknya. Mungkin ini Bu, untuk memancing kawan-kawan ya, mungkin pertanyaannya mengenai untuk yang akan datang, kira-kira anjuran dari Dinas Pendidikan, sistem setup kelasnya seperti apa secara daringnya, karena kami terutama saya kan ada dari Microsoft nih Bapak, memang ada program istilahnya satu dinas pendidikan seluruhnya menggunakan Microsoft. Nah ini mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Kalau misalkan boleh gitu. Mungkin itu aja Bu. Silakan. Oke, baik Pak Isam ya. Dari Pak Isam tadi udah baik. Yang pertama pertanyaan dari Pak Doni. Mungkin langsung aja Pak, silakan. Narasumber lah. Oh, narasumbernya. Baik, terima kasih beberapa teman yang mau sharing aja barangkali ya. Tadi ada Pak Doni, ada Ibu Sur, kemudian terakhir ada Pak Isam. AKM ini sendiri Bu Bapak kan bagian dari asesmen ya. Asesmen itu tadi saya sampaikan ada 3 komponen yang harus kita ikuti. Pertama yaitu AKM. Nah, AKM ini munculnya dulu pengganti ujian nasional itu adalah AKM namanya. Kan awal-awal di tahun 2019 begitu ujian nasional ditiadakan, keluarlah kebijakan oleh Kemendikbud ya, oleh Pak Nadiem Makarim di awal-awalnya itu menghapus ujian nasional salah satu, diganti dengan AKM. Tapi sampai hari ini tak ada pengganti ujian nasional itu. Cuma digembar-gemburkan saja akan diganti dengan AKM. Ya. Nah, AKM itu kemarin tahun yang lalu mau dilaksanakan tak jadi juga. Mundur lagi. Mudah-mudahan tidak ada kemunduran. Saya takut nanti ini belum ada kepastian sinyalnya, baru wacana ini. Asesmen itu akan dilaksanakan mulai besok tanggal 6 September untuk SMK. Jadi SMK pertama lakukan itu. Setelah SMK barulah SMA. Ya, 10 hari kemudian. Tanggal 13 ya. Nah, 13 SMA akan melaksanakan AKM itu. Dan seterusnya nanti. Ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ini belum ada semacam keputusan dari Kemdikbudnya itu. Kalau ujian nasional kan jelas ada juknisnya keluar langsung semua jadwal ujian nasional, SMP kapan, SMA kapan, SMK. Kalau ini tidak, hanya sekedar informasi saja dulu. Ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan informasi ini entah karena dengan kecanggihan zaman hari ini tak perlu lagi dengan surat. Kalau dulu kita sibuk ngambil mendownload juknis ujian nasional, semua sekolah punya. Hari ini tidak ada juknis AKM itu. Ya kan? Apa pijakan kita ini? Tapi jadwal sudah bertebaran ini. Bahkan hari ini kami sudah dapat DNS-nya. Sekarang sudah ada DNT-nya. Ya kan? Kalau dulu kan sekolah dulu mengusulkan dulu, ini Pak 8355 untuk peserta ujian nasional. Nah, sekarang tidak, udah otomatis saja dia keluar. Ya mudah-mudahanlah tidak ada perubahan. Kami takut nanti karena sesuatu hal mundur lagi. Ya, mudah-mudahan tidak dilaksanakan itu. Nah, ada 3 komponen yang akan dilaksanakan pada asesmen. Yang pertama AKM. Nah, AKM itu awal-awalnya hanya untuk siswa. Ya kan? AKM itu hanya untuk siswa saja. Karena AKM itu adalah analisa kompetensi minimum. Siswa saja laksanakan itu. Ya kan? Siswa saja AKM itu. Guru yang mana Pak? Guru hanya 1 saja nanti. Yaitu apa dia? Apa dia yang guru Bu? Yang jadi ikut saya hanya 1 saja. Survei
lingkungan belajar saja. Ya kan? 2 komponen lagi dilakukan oleh siswa. KKM dan survei karakter siswa. Ya, bagaimana untuk melaksanakan AKM tadi? Nah, AKM di awal-awal sampai hari ini sudah ditegaskan oleh Kemendikbud tidak menjadi ukuran. Jadi dia tidak sama ujian nasional. Kalau dulu ujian nasional ibu bapak sibuk bikin pemantapan lah, ya kan? Bikin les lah. Makanya di bimbel itu penuh persiapan ujian nasional. Sekarang tak ada lagi persiapan AM. Ya kan? Karena muridnya pun sedikit, satu sekolah 45 orang saja. Kalau dulu ibu bapak kelas 3 hari ini berapa menjadi kelas 12? 300 orang. Nah, bayanginlah kalau itu semua di AKM kan. Ya kan? Sama dengan ujian nasional berarti kan? Nah, sekarang dia tidak sama. Bedanya itu tadi. Kalau AKM hanya anak kelas 11, 45 orang saja. Kalau ujian nasional anak kelas 12 seluruhnya. Persiapan bapak luar biasa, macam Keduri itu kan. Pas ujian nasional kan kita sibuk kan. Mengalah-alahkan pesta besar di sekolah itu. Ya kan? Nah, sekarang tak boleh itu. Nah, AKM jangan disamakan itu. Tidak perlu persiapan yang matang. Sarana-prasarana dilengkapin, ikutin, sudah. Nilai berapapun nanti kita lihat. Karena pemerintah hanya memotret. Ya kan, pemetaan mutu tadi. Sampai di mana kompetensi siswa itu yang telah kita ajar semester 1, semester 2, semester 3 yang sedang berjalan. Ya, jadi yang mana Pak yang diuji? Mungkin pelajaran kelas 1 kemarin. Cuma di dalam AKM tidak mengenal bidang studi. Dia hanya 2 yang diminta dia, yang terintegrasi di dalam AKM itu. Apa dia? Literasi dan numerasi tadi. Ya kan? Kemarin kan sudah ada kan disosialisasi oleh teman-teman, itu 2 saja. Ya kan? Nah, yang disampaikan Bapak tadi, bagaimana Pak? Apakah ini terintegrasi? Iya, terintegrasi. Ya kan? Dia kolaborasi. Ya kan? Seperti apa soalnya? Soalnya mungkin Bapak dengan yang menyampaikan materi kemarin ada link atau web yang akan dibantu oleh direktorat, bisa dibuka itu Pak. Di mana dia soal-soal contoh soal itu ada. Bapak buka saja contoh soal untuk AKM tingkat SMA, dapat tuh nanti itu. Ya. Nah, soal itu Pak apakah keluar? Belum tentu karena dimodifikasi. Yang penting paling tidak gambaran soal anak itu paham. Ya. Jadi soalnya nggak bisa ditebak Pak, tak bisa ditebak. Ya kan? Dia berkaitan dengan lingkungannya. Berkaitan dengan keadaan anak, ya. Nah, jadi tak perlu kita, makanya karena kalau ibu menggagaskan, wah anak ini harus kita siapkan lah, mati-matian nanti, tahu-tahu stres anak itu, orang tuanya marah pula. Kok anak saya saja yang di AKM yang lain tak punya, yang apalagi ibu bapak, kelas 12 hari kelas 11 berapa muridnya sekarang? Kelas 11. 600 orang, cuma 45 orang yang dipakai. Nanti kalau salah tunjuk, anak itu marah orang tuanya kan, kok anak saya saja? Kenapa anak saya yang ditunjuk Bu? Nah, ibu, kalau sekarang kalau ibu disuruh anak-anak yang kelas 11 itu, kalau dia menolak macam mana? Ya kan? Nah, harus kita berikan pengertian itu, ya kan? Karena entah ibu, pandailah ibu mengasut anak itu. Kamu lah yang terbaik mungkin, mudah-mudahan, padahal dia bodoh. Padahal ibu udah cemas, wah anak ini tak bisa apa-apa ini, matilah kami nilainya nanti. Ya, jangan takut, biarkan aja. Jadi kan kita melihat pemetaan sampai di mana konsep yang kita telah sampaikan ke anak itu sampai atau tidak. Cuma kami yakin dan percaya saat COVID inilah jadi alasannya besok itu. Ya kan? Anak ada 2 semester nih. Anak kelas 1 kan udah 2 tahun kena semester. Nah, belajarnya itulah pemerintah sekarang lagi bilang. Kami sempat kita diskusi sama teman-teman direktorat. Pak, macam mana mengukur Pak? Soalnya kami udah coba lihat, berat tuh Pak, belajar anak itu. Sementara anak yang hari ini belajar dengan daring, syukur-syukur 25% masuk. Nangkap ke dia. Ya kan? Tapi secara umum harus dilakukan kegiatan ini. Ya jadi kemarin teman-teman dari direktorat, kita coba saja dulu Pak. Bismillah saja. Nah, jadi mereka hanya nampaknya itu yang penting program ini jalan dulu. Hasilnya kita lihat nanti. Secara umumnya kan sama, pelajaran kita hampir se-Indonesia kan daring nih.
Tidak maksimum belajar itu, apalagi kita ditekankan dengan terintegrasi beberapa mata pelajaran di dalam satu soal itu agak repot kita. Kecuali pelajaran di SD memang sudah seperti itu belajar di SD. Kalau di SMP, SMA tidak, kita masih per bidang studi mengajarnya, ya kan? Nah harapan kami, Ibu, Bapak jangan cemas, ya, jangan cemas Pak. Nanti Pak macam mana soalnya nih Pak? Jangan. Sampaikan aja yang Ibu Bapak download soalnya, itu aja dikasih anak-anak kita, terus aja ditampilkan soal-soal, apalagi anak-anak kita yang sudah terdaftar sebagai DNT pelaksana yang akan ikut kegiatan AKM tadi. Itu aja diberi gambaran, ya, supaya dia bisa menerasikan nanti pikiran, oh soalnya begini gitu ya. Jangan sampai dia tak pernah ketemu soal ini, besok dia dijajal, bantai aja sendiri kata dia. Tahu-tahu nilai semua nol aja dikasih nilai, tak tahu dia, ya kan? Paling tidak, ya kan, ada nilai yang mereka dapatkan, poin-poin nilai, ya. Nah ini, kemudian yang berikut berkaitan dengan cara Ibu Bapak tadi ya, Ibu Bapak yang ikut dalam asesmen itu tidak seperti anak murid Bu Bapak. Kalau bisa jangan nanti dikumpulkan dalam lab kita sama-sama ya, jawabannya sama semua kita. Tidak itu, karena dia tidak dapat gambaran cerminan surveinya nanti, survei karakter, survei lingkungan itu tak dapat nanti. Jawab aja sebisa kita, setahu kita tentang sekolah kita, ya kan? Misalkan menilai, bagaimana menilai seorang pimpinan kepala sekolah, pasti beragam kita 60 orang. Tak mungkin juga baik, Pak Mujid baik semua ini. Ini jangan-jangan orang di sana bilang, ini pasti diarahkan kepada sekolah ini, disuruh gitu ya. Tidak begitu dia, ya kan? Misalkan nanti tentang lingkungan sekolah seperti apa, berdasarkan pengetahuan kita, ya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan nanti. Tidak diinginkan untuk bersama-sama. Kalau untuk guru tadi, masing-masing bisa menjawab dengan masing, bisa di rumah, bisa diajak, karena dia sudah pakai online. Ibu Bapak kan sudah bisa bawa komputer di rumah, dikasih aja, buka ini langsung besok. Tapi dia ada waktu, tidak harus, misalkan diberi waktu cuma 5 hari. Yang 5 hari itu Bapak bisa mengisi, lewat udah terkunci, tak bisa lagi, ya kan? Nah, jadi nanti ada waktu, ya, diberi waktunya. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari, bisa di malam hari. Tapi di malam hari jarang lah, kita mau tidur. Ya. Nah, jadi itu yang terakhir mungkin oleh Pak Isam tadi ya Pak ya. Pak Isam, di sekolah kita ini pakai sistem apa untuk belajar daringnya? Microsoft Team 365 itu udah bagus, ya kan, sudah bisa. Nah, sistemnya barangkali Ibu Bapak tidak perlu lagi berpikir kita sekarang ini bagaimana memudahkan kita, memudahkan saja, ya kan. Dari awal kan saya sudah sampaikan, kalau nilai jangan pikir-pikir panjang. Ini kadang-kadang kita mau mati-matian mikirkan, anak ini bandel dulunya, tak mungkinlah nilainya bagus nih. Sampailah kita demam, besok kita stroke lagi mikirkan itu. Jangan. Memudahkan kita hari ini mengajar. Misalkan Ibu Bapak mengajar matematika, 3 kelas bisa diparalelkan, ya paralelkan aja 3 kelas, apalagi dengan kekuatan tadi. Ya kan, kekuatan apa kita, bandwidth kita bagus ini, bisa masuk sampai 500 anak. Masa Ibu Bapak masuk 30 dulu, 30 dulu. Kalau bisa sekaligus, kenapa tidak? Ya kan? Itu kan memudahkan kita. Kalau bisa satu paralel, satu angkatan sama, ya sama, materinya sama. Mau Bapak ulangkan sampai 4 kali. Suara Bapak lama-lama, Bapak udah malas, Bapak rekamkan aja di sini. Anak-anak dengarkan ya. Bapak di dapur ini jalan sendiri dia. Ya kan? Itu sama juga mengakal-akalkan. Kenapa tidak kita bikin satu kelas? Oh, hari ini saya paralelkan aja 3 kelas ya. Ada 40, 120 orang anak. Ya kan bisa masuk itu kan? Karena sekali buka kita, Microsoft Bapak tadi kan bisa masuk sampai ratusan orang di dalam itu. Ya kan? Belajarnya seperti itu aja. Kan, tapi kan tidak hanya belajar, mungkin Bapak akan menjelaskan tadi tentang pelajaran apa, sampaikan itu.
Ya, jadi sekarang ini kami serahkan ke sekolah, ke gurunya masing-masing. Mana yang mudah, apalagi di SMA 8, 2.000 orang. Satu orang berapa kelas Bu pegang tadi itu? Bingung kan? Nah, makanya saya bilang Pak Isam, Pak Isam ini macam mana nih ngajar nih? Apalagi, mohon maaf, guru agama, guru olahraga. Guru matematika, prakarya, macam mana ngajarnya itu? Ya kan? Seni budaya, seperti apa dia mengajar? Nah, jadi kan ada mungkin pelajaran tertentu itu, memang dia harus semua masuk dalam itu, Bu. Ya kan? Nah, jadi dia semacam kuliah umum saja, mungkin barangkali seperti itu. Yang penting materi tersampaikan dengan baik ke anak-anak kita. Ya, itu saja. Syarat ini, Bu, Ibu Bapak kita jangan mempersulit diri. Jangan mempersulit diri kita. Saya sampaikan di awal-awal tadi. Hari ini siapa yang bertanggung jawab anak kelas 3, anak kelas 12 yang duduk di kelas 3 hari ini? Coba. Sudah berapa 4-5 semester dia itu belajar dengan daring. Siapa jamin dia punya ilmu yang banyak? Awal saya sampaikan tadi, 25% saja dalam pertemuan itu syukur kita dapatkan. Sedangkan tatap muka saja kita tak maksimum, apalagi daring. Berdoa sajalah, mudah-mudahan kita dapatkan berikan ilmu bermanfaat, dapat melekat, dia dapatkan ilmu itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan dia nantinya. Berdoa, mudah-mudahan dia lulus dengan SNMPTN, walaupun ilmu tak ada katanya tadi. Lulus dengan SBMPTN lebih berat lagi, Bu. Makanya tahun ini kami analisa Pak Abu, yang SBMPTN anak kita minatnya kurang. Banyak yang tak mau kuliah, Bu, dengan SBMPTN. Tapi berbanding terbalik dengan peminatan. PPDB sudah berlangsung, Bu. Mohon maaf, kita bangga. SMA lebih dominan dicari orang daripada SMK. SMK 2 kosong hari ini, Bu. Yang dulunya hebat SMK 2 kan, Pak? Kurang peminatan. Kenapa? Jurusan perhotelan tak ada siapa peminat, ojo tutup. Akuntansi tutup situ. Jadi sekarang, Pak, yang berlimpah sekarang di SMA. Muridnya. Kami analisa itu Pak Abu tadi ya. Pak, ini kayaknya terbalik sudah sekarang ini. SMA dikejar orang semua. Sampai hari ini PPDB tak selesai di Batam. SMA 8 Ibu Bapak untung ada SMA 25. SMA 25 hari ini cuma tanya berapa Suarman itu sekarang berapa muridnya? Hampir 400 orang. Sekolah yang baru lokal cuma ada 3. Saya kesana gila kepala mati Pak Suarman ini. Sudah sekolah guru penggerak, ruangan tak ada, murid banyak. Tapi halaman luas ya. Halamannya itu bukan itu penanda kita syukurin hari ini SMA dan sekolah hari ini tak ada SMK di Pak Abu di Batam ini SMK 2 sudah ditinggalin orang, SMK 8 tak ada peminat, SMK 8 yang kesehatan Pak tak ada peminat, SMK yang banyak SMK 9 lagi, SMK 9 tak ada peserta didik, baru 24 orang muridnya itu sekolah baru itu SMK 9 yang di Tanjung Priayu. Sementara SMA 28 yang Tanjung Priayu 4 kelas penuh. Itulah saya bilang kan. Jadi tidak ini memungkinkan. SMA masih tetap jadi idola. Saya bersyukur di Bengkong ada SMA 25 walaupun ada sekolah peminatnya banyak juga. Ya kan? Tidak mau. Mau tak mau kan? Bu Emi penuh SMA 14. Pindah SMA 25 penuh juga. Saya bilang Bengkong ini penuh semua. Ya kan? Tapi Pak Mujid agak ringan tahun ini Pak Mujid ya. Nah, saya dengar Pak Mujid agak ringan, nyaman aja dia sekarang. Kalau dulu kan masih ada yang nongkrong di sini nunggu, sekarang tak boleh tunggu. Kenapa? Kami sepakati sama Pak Dali yang nongkrong di SMA 8 oper ke SMA 14. Tak mau juga SMA 25, tutup begitu. Mau tak mau, dia tak mau sekolah tak apa-apa ya. Ada ancaman dengan saya SMS Pak Abu, orang Bengkong. Pak, daripada anak saya tak terima SMA 14, biar anak tahun ini tak sekolah. Terserah ibu, saya bilang. Saya. Dia ngancam kita pula. Diancamnya saya. Kan katanya, kalau anak, dia minta tolong, pertama minta tolong. Anak saya nggak sekolah, Pak. Dia daftar SMA 14, cuma 1 zona, Pak. Tapi tak bisa masuk, udah penuh. Ya kan, udah pergi ke ngadap Ibu Emi. Pelan-pelan minta tolong, tak bisa juga.
Udah Bu, solusinya begini, kalau anak ibu mau sekolah, saya bantu masuk ke SMA 25. Sudah mendaftar, lah lihat SMA 25 tak mau pula dia. Dan jumpa sama Pak Suarmala, tak mau dia. Kenapa? Rupanya mungkin sekolah dia cuma 3 kelas. Daripada kami SMA 25, biarlah anak tetap sekolah. Terserah ibu lah Bu, saya bilang. Untung dia tak bisa SMA 8, tambah apa? Hebat betul ibu ilmunya, tak masuk SMA 14, masuk SMA 8. Nah, diterima juga oleh Bu Mujid nanti. Ya, jadi itu ya Pak Isam ya. Kami serahkan dengan guru, silahkan. Carilah sistem atau alternatif yang nyaman buat kita. Jangan Oh, oke, baik. Masih mute Pak Sutrisno, masih mute? Masih mute? Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita cukupkan pertanyaan tiga untuk hari ini. Ya, mungkin kalau masih ada pertanyaan, karena kebetulan masih ada Pak pemateri kita pada hari ini, dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan ke Pak Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah boleh tepuk tangan, aplaus untuk Pak Haidil, ya, karena tadi suaranya tidak terbuka. Dan terima kasih banyak Bapak Dr. Haidil yang telah banyak memberikan pencerahan untuk kami. Mudah-mudahan S98 lebih bagus untuk masa yang akan datang. Jadi, dan kami khusus untuk Bapak, sekali lagi ucapan terima kasih banyak sudah hadir, dan mohon maaf mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam penerimaan kami di sekolah. Ya Pak ya? Sekali lagi terima kasih Bapak, dan untuk Pak Haidil silakan istirahat dulu. Pak Bu, lanjut. Saya ambil laptop di bawah. Oh, ambil laptop. Oh iya. Baik Bapak Ibu semuanya, ya sekali lagi selamat jalan Bapak, mudah-mudahan sehat sampai tujuan. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abu Bakar, ya, akan disampaikan oleh Bapak Haji Abu Bakar. Nanti untuk Pak Abu Bakar, Pak Isam, mungkin langsung saya serahkan ke Bapak yang memandu untuk Pak Haji Abu Bakar ya, langsung karena ya nanti Bapak yang memandu. Iya Pak. Oke. Nanti Bapak yang memandu untuk Pak Haji Abu Bakar, tapi untuk sekarang kita break dulu. Ya Pak Isam. Kita break dulu karena Pak Berapa menit Ibu? Mau sarapan dulu. Kita break sampai jam berapa kita mulai? Jam 11. Jam berapa Pak? Jam 11. Jam 11. Oke, baik. Sekarang setengah 11 kurang 5. Bapak masuk jam berapa? 15 menit. Ya 10.45 Pak. 10.45 Pak ya? Oke. Baik Pak Isan dan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita mulai kembali jam 10.45. Dan untuk sekarang kita break dulu, istirahat dulu. Mana yang capek duduk, longgarkan dulu kakinya, longgarkan dulu tangannya, kita break dulu, ya minum, ya makan. 10.45 kita kembali bersua kembali di udara. Ya Pak Isan, terima kasih. Mungkin saya serahkan Bu Siti, ada ini Bu Siti atau langsung berikutnya? Udah, oke. Baik, kita langsung istirahat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya yang buat di awal mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tinggal Pak. Ya, berarti Pak Isan ya. Oke.
Tak pusing. Memet. Baru nampak semua. Oh, baru nampak. Tapi katanya wajib. Katanya wajib, mandi wajib yang ada. Ya. Tanya Bu Siti lah wajib Ya, tak? katanya wajib. Mana ada wajib? Wajib yang ada. Yang wajib itu Di mana, sekolah, Pak? bukan di rumah. Oh, Di rumah. oh di rumah. Katanya wajib. Katanya wajib. Kan Oh, betul-betul. Tentang musiknya daripada suara. sorry. Pak Amsul. Sorry duluan. Ya. Nah, wah. Bacan. Wan. Yo. Wajib. Ridwan. Yo, wajib. Wajib tak? Yup. Wajib. Wajib apa wajib, Mat? Pelatihan tapi nak ada snack ada bahas itu. Kopi kan ada lah. Wajib. Di sekolah ki. Kalau di sekolah ada lagi. Pak Rahmat dapat snacknya tuh. Snackable. Oh, Ridwan. Yo. Wan. Pak Amsul jadi. Ya. Yo, Mat. Pak Amsul. Lagi ngomong sama Pak Amsul bentar, Mat. Lagi ngomong sama Pak Amsul. Ayo Pak, Mana Bu ngopi-ngopi. Ngopi dulu Pak Rahmat. Mana Bu Suryati? Pak Topik.
Bu Siti di dalam terus kata gitu. Ya Allah, ya Allah, sampai kasihan. Kadang kan waktu kemarin saya belum masih banyak ada waktu gitu kan sebelum BPDB itu, kalau dia berjemur saya yang dorong. Mas, sana Mas, gantian mandi ya. Biar aku tunggu Ibu. Gitu, saya jemur, saya dorong gitu kan Bu. Nah sekarang mungkin dia pengen kayak gitu, cuma aku nggak bisa. Aduh, mana Bu, saya kalau langsung nggak besok di rumah, mengerjakan rumah lagi. Jadi saya kalau untuk duduk keluar memang. Iya, saya sih kasihan memang. Gini aja lah di sini sebetulnya yang penting vitamin sama itu aja lah. Saya bilang kayak gitu juga. Vitamin sama ini ya. Di komplek pun boleh. Saya bilang yang untuk melindungi ibu minum apa namanya Nerudion untuk
Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, kita coba foto bersama ya, Trisno ya. Ya, monggo, monggo. Sebentar, Pak. Oke. Silakan, Pak, monggo, Pak. Sekarang Bapak yang memberikan ceramah ya. Gimana? Iya, Bapak Muharram. Di sini, di sekolah. Dari Pak Dari. Tapi kita lapangan sama anak-anak dengan podcast kita lapangan kita. Kita bakal cek dengan logis di lapangan. Ini udah satu piring, tinggal tambahan lagi. Pak, aku tunggu sebentar. Kan nunggu Pak. Ini sudah oke. Sabar, Pak. Pak Isam, tunggu sebentar. Pak Abu lagi di bawah sama Pak Haidir. Ada sesuatu yang diperbincangkan beliau khususnya untuk penandatanganan sertifikat. Jadi mohon ditunggu sebentar. Nggak dengar ini. Dengar Bu, halo. Dengar. Halo, dengar. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya karena Pak Abu lagi berbincang sama Pak Haidir di bawah, jadi mohon ditunggu sebentar. Waktu kita kalau bisa. Maafun nggak apa-apa. Ya, waktu kita sebisa mungkin zuhur kita selesai karena ini hari Sabtu Pak Isam. Jadi mohon nanti untuk moderator mengatur waktunya sampai waktu zuhur. Habis itu kita tutup hari ini. Ya, terima kasih Pak Isam. Oke, cheerio. Bye, standby. Cheerio itu apa? Goodbye. Oh, goodbye. Selamat tinggal, Celia. Oh, selamat tinggal. Oke, kan sesi. Pak Tris. Pak Tris MTK. Ya. Materinya Pak Tris. Apa, Pak? Kenapa? Pak Trisno. Pak Trisno MTK. Kenapa beda? Pemateri. Kenapa Pak Isa? Oke, kan Pak Abu Bakar. Saya menyimak aja. Kalau Patrick olahraga, ada yang di share screen nggak, Pak Trisno? Oh, kalau Pak aku mungkin ada nanti. Ada bisa bantu Pak Trisno di situ atau mungkin saya yang nanti saya bantu. Oke, baik. Caranya kayak tadi pagi tuh Pak Trisno. Ya. Oke. Rahmat Syukur. Pak Rahmat Syukur. Ah, tuh. Horas. Ada wajib ya. Setahu saya yang wajib itu cuma mandi wajib. Hati-hati ngomong, hati-hati. Hati apa hati? Yang takut sama Allah bukan sama orang. Masya Allah. Yang di mana itu hanya nggak masuk. Dalam pelajaran dulu ya, dan nyaman.
Pending dulu Pak Rahmat. Pak Isam. Pak Ridwan itu ngomong. Pending dulu Pak Rahmat. Pending. Pending dulu Pak Rahmat. Halo Pak. Pak Isam ini. Halo. Tidak, monggo Pak. Halo. Siapa yang ya, Pak. Siapa? Ya, transfer please. Pak Isam Pak langsung. Oke. Laptopnya Pak. Langsung moderator sini. Pak Krisno bisa Pak. Oke, kita mulai Bu Siti ya. Oh iya. Iya Pak Isam, Pak Abu sudah datang ke atas. Oke, baik. Lagi persiapkan laptopnya. Oke, baik. Bapak buka dulu. Oke, baik. Pak Isam. Bapak Ibu kita mulai lagi. Dipersilahkan menempatkan ke tempatnya masing-masing. Berarti Pak Abu diundang Pak, sudah? Sudah Pak. Oh sudah ya. Oke. Pak Abu. Oke Bapak Ibu, mungkin kita foto dulu ya Bu Siti ya, foto ya, untuk hidupkan kamera untuk ini, biar ada bukti. Silakan Bapak Ibu hidupkan kamera semuanya. Hidupkan kamera semuanya Bapak Ibu. Bisa dipanggil dulu nggak Pak Isam? Ya, halo. Coba hidupkan kamera dulu. Ini saya coba lihat ya. Yang ada di kamera, yang sudah hidupkan kamera ini. Oke. Ini yang ada di layar ini yang sudah hidupkan kamera. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar, Pak. Oh, Bu Lulu sama Ririn sudah 1, 2. Nah tuh. Tunggu dulu Pak, biar banyak Pak. Oke, baik. Baru pakai jilbab diatur ya, biar gak miring-miring jilbabnya. Oke, baik, diatur sambil ngaca. Grace, belum pertemuan apa Grace? Bukan, Bapak, biasa belum suka. Anu Pak, ada. Pak Anu biasanya apa? Pak Abu juga? Ya, Iya, atau kamu yang mana? Pak Musid. Ya, Bapak Ibu, munculkan wajahnya. Ayo, munculkan wajahnya semua. Oke, udah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke ya, kita foto 1, 2, 3. Sebagai bukti kita mengikuti latihan. Bapak Ibu silakan hidupkan kameranya. Itu bisa lebih banyak lagi Bapak Ibu. Mas, Pak Abu kalau masuk apa Pak anuannya, username-nya? Bu, Pak Abu sman8btm.sch.id. Fotokan aja Mas. Oke. Oh, nanti ininya ke sana aja, PowerPoint-nya. Iya, PowerPoint-nya dari sini Pak. Nanti kan PowerPoint ini dari laptopnya Pak Trisno. Oke ya. 1, sudah banyak lagi. Bu Siti Rodia udah ada. 1, 2, 3. Terima kasih.
Oke, bentuk yang lain. Oke, sudah ya. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Kita balik ke laptop. Silakan Pak Tris. Bisa saya tutup share-nya, tadi lagi saya share. Saya spotlight di laptopnya Pak Tris. Ya, Pak. Bu, undangannya Pak Abu, undangan WA, ikut ngawas, tidak ada. Bu Siti kirim. Oh ada. Oh udah. Sudah Pak. Ada Pak. Ada belum? Ada. Belum ada. Oh, bentar. Di yang link yang kemarin tuh Bu Siti, link yang kemarin yang pelatihan. Ya. Coba Bu undangannya. Ya Pak. Undangan linknya tidak ada, belum masuk. Bisa. Ya. Udah Pak. Bisa. Bapak klik linknya. Bisa. Bapak pakai aplikasi apa? Bisa. Ya Pak Rahmat. Dulu dikasih. Itu Pak. Sudah ya. Coba sekali lagi. Bisa. Oh, Udah masuk Pak. Bapak pakai plastik. Udah. Tim dari belum ada. Bapak belum ada tim. Kalau aku pakai. Di situ nggak ada stiker kan? Ya, sebentar. Biar Pak Tris yang masukkan Pak Abu. Ini gua agak sini biar nggak masuk. Oh iya. Bapak biasa. Oke, baik. Kita mulai ya Bu Siti. Oke.
Ini pengarahnya sudah dari sini, Pak. Sini sudah ada di layar. Langsung aja bisa. Ini Pak, sudah di layar Bapak. Oke. Ini Pak. Mas, tetap dijoinkan Pak Abu, Mas. Udah ini Pak ya. Oke. Ah, ya, sama di sini ya. Bapak.